Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Mai Ilfa Fitria Arinaria. Saya dari kelas 5B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai keterampilan dasar mengajar. Keterampilan dasar mengajar yang akan saya tampilkan adalah keterampilan mengadakan variasi. Dan materi yang akan saya ajarkan mengenai teks prosedur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Minggu lalu Ibu menjelaskan nih tentang pertemuan hari ini. Pertemuan hari ini itu tentang teks prosedur. Di sini ada yang tahu gak sih teks prosedur itu apa? Enggak. Kok nggak tahu sih? Itu mudah loh. Tapi sebelum itu Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajarannya terlebih dahulu ya. Bisa dilihat di PPT-nya. Ibu akan membacakannya ya. Peserta didik mampu atau dapat mengidentifikasi struktur teks prosedur, menelaah kebahasaan teks prosedur, menentukan pola pengembangan dalam menulis teks prosedur, dan bisa dibaca selanjutnya ya. Nah, Ibu sekarang akan menjelaskan dulu nih, apa sih pengertian teks prosedur itu? Teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Lalu, teks prosedur itu biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial yang melakukan langkah tertentu. Nah, biasanya kita tuh pasti membuat sesuatu ada langkah-langkahnya terlebih dahulu kan? Ya tidak? Iya. Nah, misalnya kita dalam membuat es krim tuh bisa. Itu juga termasuk ke dalam teks prosedur. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan teks prosedur ya. Tujuan teks prosedur. Seperti yang sudah dijelaskan sama Ibu tadi tentang pengertiannya, tujuan teks prosedur itu bertujuan untuk memudahkan pembaca atau pendengar untuk mengikuti langkah demi langkah sesuatu yang diperintahkan. Lalu, ada juga struktur teks prosedurnya nih. Strukturnya Ibu akan menjelaskan. Yang pertama itu ada judulnya. Lalu, alat atau bahan. Alat atau bahan. Lalu ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah. Nah, sebenarnya ada satu lagi yaitu penutup. Tapi karena penutup ini opsional ya, jadi bisa ditampilkan, bisa ditambahkan ataupun tidak ya. Lalu ada juga kaidah kebahasaannya nih. Kaidah kebahasaannya itu mengandung kalimat imperatif, lalu kata kerja aktif, lalu ada menggunakan kata penghubung atau konjungsi, lalu ada juga kata keterangan, lalu bisa menambahkan atau memberi keterangan pada kata lain. Nah, sekarang bisa bantu Ibu apa sih contoh dari masing-masing dari yang sudah tadi Ibu jelaskan? Ada yang ingin membantu? Oh iya, tetapi Ibu akan menampilkan contohnya terlebih dahulu ya. Bisa dilihat ini PPT-nya. Oh, saya tahu Bu. Contohnya itu nyetrika baju. Bagaimana tuh langkah-langkahnya? Pertama, dipanasin dulu setrikaannya. Terus bajunya digosok, dilipat, udah deh. Oh, itu berarti yang sangat sederhana ya. Iya, itu yang sederhananya. Sekarang Ibu ini membawa sesuatu untuk kalian sama-sama menganalisis ya. Ibu mau mengasih contoh tentang cara membuat bakwan jagung. Nah, ini tuh berarti masuk ke struktur bagian judul
ke depan untuk menempelkan ini. Boleh, Bu. Silakan ke depan. Ini dan ini ya, ini yang paling atas. Sini saja. Silakan, Ibu sudah membawa double tipnya. Nah, sudah tertempel ya oleh Yaya. Terima kasih Yaya, silakan duduk. Di sini ada bahan-bahan dan cara pembuatan. Ibu mau tanya nih, bahan-bahan itu termasuk ke dalam struktur yang mana? Saya Bu. Termasuk struktur bahan. Cara pembuatannya ini termasuk ke dalam struktur yang mana? Ada yang tahu? Saya, Bu. Itu termasuk ke dalam struktur langkah-langkah. Oke, baik. Kalian pintar-pintar ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mana-mana saja sih ini kaidah kebahasaannya. Nah, yang pertama itu kan kita ada kalimat imperatif. Imperatif itu perintah. Nih, pertama haluskan nih. Ini haluskan itu imperatif. Jadi memerintah kita untuk menghaluskan bumbu tersebut ya. Lalu ada juga kata penghubung. Kata penghubung ini misalnya nih ya, selanjutnya ini, lalu kemudian ini tuh konjungsi. Lalu ada juga kata keterangan rincian waktu seperti itu. Di sini ada nggak ya? Coba kita lihat waktunya. Sepertinya tidak ada ya. Lalu oh ada, ini sudah matang. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini tentang teks prosedur. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan tentang materinya atau dalam segi bahasanya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.